Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Mbak dosen. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah podcast yang akan membahas sedikit mengenai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Akan kami bahas secara mengalir, santuy, dan insya Allah menyakup keseluruhannya. Sebelum kita berlanjut ke pembahasannya, perkenalkan saya Erma Yunita Septiani, NIM 206012410005 dari kelas PJKRA yang di sini bersamai narasumbernya sebagai seorang host. Kemudian ada juga seorang narasumber yang akan menemani saya juga, yaitu silahkan Mbak untuk memperkenalkan dirinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Azahra, NIM 20601241003 dari kelas BCKRA. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya nih, saya mau tanya. Berhubung kan kita bisa dikatakan sebagai angkatan corona ya, Mbak. Sampai sekarang juga masih ada pandemi corona tersebut. Selama sudah menginjak ke semester 3 ini, apakah dari Mbak Sabil sendiri sudah pernah mengikuti perkuliahan luring secara langsung di kampus seperti itu? Baik, kalau untuk saya sendiri, saya mengikuti kuliah luring di kampus, walaupun kan sekarang di kampus masih menggunakan metode 50% daring dan 50% luring. Saya sudah mengikuti kuliah luring di kampus. Oke, jadi sudah merasakan ya yang namanya kuliah luring, sudah tidak hanya memandang layar HP maupun laptop. Seperti itu ya, Mbak. Oke, jadi kan selain kuliah, kesibukan Mbak Sabil sendiri apa aja ya? Kalau boleh tahu. Kalau kesibukan saya hampir tidak punya kesibukan. Hanya kadang menyibukkan diri sendiri. Selain kuliah, saya hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, misalnya. Terus kalau di Jogja kan mengikuti kuliah luring juga kan, saya mengerjakan tugas bersama teman-teman misalnya dan lain sebagainya sih. Mungkin itu sih. Yang lain cukup rebahan. Siap untuk ya perubahan itu jalan ninjanya. Kan kita juga kuliah yang teori masih daring gitu. Jadi kan nggak masalah sih menurut saya. Oke, lanjut aja nih. Langsung aja kita ke materi yang akan kita bahas, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada peserta didik. Yang pertama nih saya mau tanyakan sebelum masuk ke yang lainnya, kalau boleh tahu definisi pertumbuhan dan perkembangan menurut Mbak Sabi itu seperti apa ya? Oh, baik. Untuk yang pertama itu pertumbuhan, menurut saya pertumbuhan itu merupakan suatu proses perubahan secara kuantitatif atau dapat diukur pada aspek-aspek fisik maupun psikis yang mengarah pada kondisi yang lebih matang. Sedangkan dari perkembangan adalah suatu proses perubahan yang diukur secara kualitatif pada aspek-aspek fisik maupun psikis mengarah pada kondisi yang lebih matang. Seperti itu. Oke, jadi simpelnya itu pertumbuhan dan perkembangan itu bisa dikatakan sebagai kuantitatif dan kualitatif ya Mbak ya. Oke, lanjut lagi untuk contoh dari pertumbuhan dan perkembangan peserta didik itu apa saja ya Mbak? Baik, untuk contoh dari pertumbuhan itu sendiri, itu misalnya pertumbuhan dari tinggi badan, seperti itu Mbak. Kalau untuk perkembangannya, itu menurut saya ya, ini perkembangannya, contohnya ini apa ya, kematangan dari organ-organ tubuh dari kita itu sendiri, seperti itu Mbak. Oke, jadi
Itu tadi contoh pertumbuhan dan perkembangan yang Mbak Sabil sampaikan. Saya lanjut lagi mengenai apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik tersebut. Baik, menurut saya perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan pada peserta didik atau pada anak ya Mbak ya. Ini pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, kan tadi saya sudah jelaskan, yaitu dapat kita lihat dengan angka atau dapat diukur. Seperti misalnya kan tadi sudah tinggi badan, dan banyak lainnya lah. Terus sementara perkembangan itu perubahan struktur atau fungsi suatu organ yang bersifat kualitatif dan dapat dilihat dari perilaku pada peserta didik atau anak itu sendiri, seperti itu. Oke, baik. Jadi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu seperti yang tadi Mbak sampaikan ya. Kemudian mengenai kapan dan sampai kapan pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi. Oke. Kapan dan sampai kapan untuk pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi? Menurut yang saya tahu, yang saya baca-baca, itu perkembangan berlangsung dari kita lahir sampai kita mati, atau biasa disebut dengan lifespan. Jadi perkembangan itu berlangsung dari sejak kita masih dalam kandungan pun kita sudah mengalami perkembangan seperti itu, sampai kita tua nanti, sampai kita mati seperti itu. Perkembangan itu mencakup peristiwa belajar juga, pengalaman, dan kematangan. Yaitu itu merupakan perubahan yang relatif permanen dalam hidup seseorang, seperti itu, Mbak. Oke, betul, saya setuju dengan apa yang Mbak Sabil sampaikan, betul bahwasanya pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi dari memang kita sudah ada dari kandungan orang tua kita sampai kita mati nanti. Oke, kita lanjut nih. Kan setelah kita ada di kandungan kemudian dilahirkan, kan kita menjadi bisa dikatakan anak usia dini. Nah, apa sih pertumbuhan yang terjadi pada anak usia dini? Baik, pertumbuhan pada anak usia dini ya Mbak ya. Pada masa anak usia dini, anak itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mental yang sangat cepat pada awal tahap perkembangan. Jadi sampai anak lahir terjadi perkembangan sel-sel otak yang luar biasa. Kemudian setelah lahir pun pada anak usia dini terjadi perkembangan sel-sel syaraf dan pembentukan hubungan antar sel dan syaraf. Baik, bagaimana? Bisa diulang pertanyaannya, Mbak? Jadi bagaimana menurut Anda mengenai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik jika di kemudian hari Anda itu berkesempatan menjadi seorang pendidik seperti itu? Baik, menurut saya sebagai seorang pendidik, kita harus memahami pertumbuhan dan perkembangan yang dialami peserta didik kita, karena dalam pendidikan akan dan semestinya ada evaluasi untuk peserta didik sehingga peserta didik kita mengalami proses pertumbuhan dan mengalami proses pertumbuhan yang baik dan perkembangan yang baik. Perkembangan yang harus dipantau adalah perkembangan dari perkembangan kepribadian, perkembangan sosial dengan memahami bagaimana peserta didik berinteraksi dengan peserta didik dan orang lain, dan
perkembangan kognitif peserta didik. Perkembangan kognitif peserta didik, yaitu dengan perubahan atau perkembangan cara berpikir peserta didik, di mana proses mental menjadi lebih kompleks seperti itu. Jawabannya cukup memuaskan ya Mbak. Saya lanjut kembali mengenai pertanyaan selanjutnya, yaitu apa saja konsep pertumbuhan dan perkembangan pada peserta didik yang Mbak Safin ketahui? Baik, pertumbuhan itu terjadi pada karakteristik fisik, kapasitas intelektual, dan kapasitas sosial dan emosional. Seperti itu. Yang pertama pada karakteristik fisik itu sendiri, yaitu meliputi yang berkembang ini ya Mbak ya. Yang berkembang itu meliputi tinggi badan, berat badan, ukuran dan organ otak, dan kemampuan motorik. Yang kedua tadi ada kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual sendiri yang berkembang itu ada memori, bahasa dan komunikasi, kemampuan nalar, dan pengetahuan. Yang ketiga, ada kapasitas sosial dan emosional yang meliputi hubungan dengan orang lain, kepribadian anak, dan emosi dan afeksi. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi ada 3 yang tadi Mbak Safil sampaikan. Dari ketiga itu, apa saja yang berkembang pada perkembangan dan perkembangan pada peserta didik? Baik, apa saja yang berkembang pada ini perkembangan peserta didik seperti itu? Menurut saya ini ada 4. Yang pertama adalah genetik atau faktor keturunan, yaitu faktor keturunan dari orang tuanya ya. Terus yang kedua ada kematangan biologis, yang ketiga ada perubahan psikologis, dan yang keempat ada lingkungan, penyebab dari lingkungan itu sendiri. Maaf, tadi masih di mute ternyata. Oke, saya lanjut dari keempat tadi yang Mbak Safil sampaikan. Salah satunya atau yang dominan dari keempat tersebut itu, menurut Mbak Safil itu yang mana? Menurut saya dari keempat faktor yang tadi saya sebutkan, yang pertama ada genetik, terus yang kedua ada kematangan biologis, yang ketiga perubahan psikologis, dan yang keempat lingkungan, yang paling dominan menurut saya itu adalah faktor lingkungan. Karena apa? Karena yang pertama itu faktor genetik. Faktor genetik itu jelas-jelas itu karena keturunan dari orang tuanya, itu karena gen dari orang tuanya. Terus yang kedua ada kematangan biologis, dan yang ketiga ada perubahan psikologis. Untuk kematangan biologis dan perubahan psikologis itu juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi menurut saya yang paling dominan dari beberapa faktor ini adalah faktor lingkungan, itu Mbak. Saya lanjut. Kemudian kita masuk ke permasalahan pada saat remaja. Kan di sini kita juga sudah masuk ke masa remaja, pastinya kita sudah mengalami pahitnya hidup walaupun belum banyak banget, tapi kan kita sendiri sudah mengetahui bagaimana sih, apa saja sih permasalahan remaja yang sering terjadi, atau Mbak Sabi sudah pernah mengalami atau melihat dari lingkungan Mbak Sabi sendiri seperti itu. Baik, melihat dari lingkungan saya pribadi ya, dari masa remaja, sangat banyak permasalahan yang terjadi, seperti contohnya ini disebabkan karena faktor emosional atau yang lainnya. Itu banyak, ada yang melakukan tawuran, seperti contohnya terus melakukan seks bebas, terus mabuk-mabukan di jalan, terus apa saja ya yang memicu perkelahian atau memicu kerusuhan seperti itu. Oh,
Oke. Tadi kalau nggak salah dari Pak Sabi sendiri mengatakan mengenai tawuran dan seks bebas. Mungkin amit-amit dari lingkungan Mbak Sabi sendiri belum pernah mengalami atau melakukan hal tersebut. Tapi mungkin di lingkungan masyarakat sudah ada atau pernah mendengar kejadian tersebut. Menurut Mbak Sabi sendiri, apa sih yang harus kita lakukan sebagai masyarakat untuk membantu mengurangi hal-hal tersebut? Baik, ini tentang upaya untuk mengatasi atau mengantisipasi ya Mbak ya dari permasalahan tersebut. Menurut saya ini ada beberapa faktor yang dapat digunakan untuk mengantisipasi dari permasalahan tersebut. Yang pertama itu dari diri kita atau dari diri anak itu sendiri, yaitu kita menjaga memikirkan untuk hal-hal yang positif lah intinya. Terus dari lingkungan juga sangat berpengaruh, terutama di lingkungan keluarga yang sehari-hari kita ada di situ seperti itu. Jadi peran dari keluarga atau orang tua ini sangat berpengaruh untuk memberikan nilai-nilai positif atau yang baik untuk anak, sehingga anak ini tidak masuk dalam kenakalan remaja seperti itu. Terus yang kedua, untuk faktor lingkungannya juga ada faktor di sekolah. Jadi di sekolah tersebut seorang pendidik itu harus terus memantau peserta didiknya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti contohnya kenakalan itu sendiri. Itu yang ketiga adalah faktor masyarakat. Nah, faktor ini yang sangat sulit untuk kita kendalikan karena kan masyarakat ini dari misal keluarga yang berbeda atau apa yang berbeda, mesti kan pemikirannya juga berbeda. Itu. Jadi kita sebagai orang tua harus memantau pergaulan anak-anak kita supaya tidak terjerumus kepada pergaulan bebas macam itu. Seperti itu dan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi bisa saya tangkap dari penyampaian Mbak Sabit tadi bahwasanya dari permasalahan remaja tadi itu ada 3, yaitu yang pertama faktor lingkungan, yang kedua itu faktor sekolah, dan yang ketiga itu faktor masyarakat. Yang betul dari ketiga itu sangat berkesinambungan kayak gitu. Misal dari keluarganya kita sudah baik, tapi masyarakatnya tidak baik juga akan berpengaruh bagi anak tersebut. Baik, untuk yang terakhir, ini Mbak ada satu pertanyaan lagi. Misal nih dalam satu perkumpulan ada anak berusia kurang lebih itu 13 tahun. Tetapi di situ anak-anak tersebut memiliki bentuk tubuh atau postur tubuh itu yang beragam. Sedangkan di situ mereka itu dengan usia yang sama. Nah, di situ itu apa sih yang menyebabkan hal tersebut, Mbak? Kalau boleh tahu. Ini terjadi maksudnya ini ya perbedaan postur seperti itu ya Mbak. Iya betul. Yang pertama itu karena faktor genetik atau keturunan seperti itu. Karena setiap manusia kan kayak mewarisi genetik dari orang tuanya seperti itu. Jadi faktor ini menjadi pengaruh yang cukup besar juga untuk tumbuh dan kembang manusia itu sendiri. Yang kedua ada faktor hormon. Faktor ini merupakan faktor internal alami yang tidak bisa disingkirkan. Jika produksi hormon sesuai kebutuhan, maka fungsi tubuh akan berjalan sebagaimana mestinya, seperti itu. Yang ketiga ada faktor nutrisi. Agar fungsi tubuh itu optimal, itu asupan nutrisi harus seimbang. Kecukupan gizi itu berperan sangat penting dalam faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang keempat, yaitu ada faktor aktivitas fisik dari anak itu sendiri. Yaitu, contohnya pada anak itu sendiri, jika seimbang dengan gizinya iya, terus aktivitas fisiknya iya, seperti itu kan jadi pertumbuhannya lebih cepat mungkin daripada
anak yang kurang melakukan aktivitas fisik seperti itu, Mbak. Baik, jawaban yang sangat membantu dan insya Allah benar menurut kita. Jadi untuk dampak yang tadi itu memang dari gen itu sangat berpengaruh ya, karena kan memang itu keturunan dan jarang banget kita bisa menanggulanginya kecuali dari diri kita sendiri untuk sadar memperbaiki atau merubah dari hal tersebut. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan saja karena memang pembahasan kita sudah insya Allah sudah mencakup semua dan sudah mendalaminya, karena memang ini juga dibuat untuk menuntaskan tugas akhir dari perkuliahan kita di semester 3 ya Mbak ya. Mungkin dari saya itu sekian, apabila kurang lebihnya bisa diambil, tapi ngambilnya yang baik-baik saja. Kalau dari saya cukup, apakah dari Mbak Sabir sendiri ada yang mau disampaikan lagi? Baik, Mbak. Terima kasih waktunya. Saya menyampaikan, saya minta maaf sebesar-besarnya apabila ada kata atau salah kalimat yang saya ucapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga. Baik, terima kasih juga. Saya akhiri ya Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.